Pengalaman saya setelah mengamalkan zikir ya Fatah ya Rasak. Saya akui bahwa saya orang yang tidak terlalu religius. Ilmu saya masih sedikit dan menjalankan agama sesuai dengan ilmu yang sedikit itu. Zikir ini memang saya amalkan setelah membaca dan ikut kajian Ustadz mengenai percepatan rezeki dengan zikir Asmaul Husna, termasuk ya Fatah ya Rasak. Sebisa mungkin saya berusaha untuk tidak meninggalkan sholat sunat rezeki, yaitu sholat sunnah duha sebanyak 6 rakaat setiap harinya. Minimal 2 rakaat saya lakukan. Saya usahakan terus untuk sholat tahajud juga, meskipun cuma 2 rakaat. Dan jujur aja, terus terang lebih banyak tidurnya. Cuman tetap saya sempetin sholat 2 rakaat, sholat tahajud. Setelah rutin mengamalkan dengan cara di atas tadi, saya tidak pernah merasakan masalah keuangan yang berarti. Pekerjaan saya sebagai PNS golongan 3 di sebuah instansi pemerintah bergaji tetap setiap bulannya. Akan tetapi alhamdulillah, saya hidup merasa tak pernah kekurangan. Saya ingin membeli sesuatu, uangnya pasti tersedia. Ada saja jalannya, bisa lewat saya ataupun lewat suami yang juga pegawai negeri. Saya membuat pikiran saya fokus pada keberlimpahan dan kebersyukuran atas rezeki yang saya miliki, dan menepis jauh-jauh perasaan kurang dan tidak punya. Saya tidak pernah mengatakan tidak punya uang pada diri saya, meskipun kenyataannya uang di kantong saya memang tidak ada dan tabungan saya menipis. Saya selalu berpikir bahwa saya punya cukup banyak uang untuk dibelanjakan dan disyukuri. Jika uang saya sedikit juga yang saya belanjakan dan syukurnya yang diperbanyak. Jika uang saya berlebih, saya belanjakan sesuai kebutuhan disertai syukur karena bisa berbelanja lebih dari biasanya. Saya juga berusaha semampunya berbuat baik pada kedua orang tua, terutama ibu saya dan mertua, karena kebetulan berbeda kota. Setiap orang tua atau mertua mengunjungi kami tak pernah luput untuk memberi sangu atau ongkos sekedarnya sebelum mereka pulang. Berapa kali pun mereka datang dalam sebulan, saya sangat paham pentingnya berbakti pada orang tua, kepada anak kecil seperti keponakan yang berumur SD, bahkan sampai yang kuliah sekedar memberi uang jajan 10.000 untuk yang kecil sampai 50.000 yang besar. Tak lupa saya lakukan. Saya senang melihat mereka tersenyum dapat uang jajan atau celengan dari saya. Terbayang waktu saya kecil bagaimana senangnya saat ada paman atau bibi yang datang dan memberi uang jajan pada saya. Alhamdulillah, sejak saya mulai mengamalkan hal-hal tersebut di atas, mulai sekitar tahun 2019 sampai saya membuat video ini 2020, belum pernah saya merasakan kesulitan yang berarti dalam rezeki saya. Padahal sebelumnya saya juga sering mengalami masalah seperti rumah kemalingan beberapa kali, emas, uang, dan harta benda melayang di gondol orang, kecelakaan, meskipun tidak parah, dan sering merasa kekurangan uang. Saat ini, meskipun saya tidak kaya raya berlimpah harta, tapi yang paling penting, saya selalu merasa cukup. Kami bisa makan, berpakaian, punya rumah yang layak, dan bisa berbagi dengan orang lain, itu lebih dari cukup. Saya membuat video ini real dari pengalaman saya pribadi. Saya ingin beli rumah, saya ada uang bisa beli rumah. Saya ingin beli mobil, saya bisa beli mobil. Alhamdulillah, meskipun saya nggak punya uang, tapi segala keinginan saya dicukupin, dilancarkan rezeki saya. Di dalam video ini bukan bermaksud untuk ria atau ingin dipuji, tapi saya semata-mata saya niatkan untuk pembelajaran kita semua, bahwa rezeki Allah itu fenomena yang tidak dapat dikalkulasi dengan hitungan matematika, karena sifatnya yang abstrak. Bukan wewenang kita untuk menentukan berapa banyak rezeki yang kita terima, tapi itu adalah wilayahnya Allah. Kita hanya meminta dan memanaskan diri untuk menerima. Di video ini saya tutup dengan penekanan bahwa ibadah yang baik itu bukan yang jumlahnya banyak, tetapi yang rutin dilakukan, biar jumlahnya sedikit. Demikian pula dengan zikir ini,
bukan berapa kali hitungannya dalam sehari, tapi kontinuitasnya. Biarpun cuma 1 kali sehari, tapi jika rutin itu lebih baik dibanding 1000 kali tapi cuma sekali selama setahun. Semoga Allah merahmati kita semua, melancarkan rezeki kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.